Walimah itu adalah makanan yang diambil ketika seorang suami menikahi seorang istri. Di dalam walimah ada rampatan makanan. Jadi di sini walimah itu adalah makanan yang diambil ketika seorang suami menikahi seorang istri. Nah, hukum walimah itu bagaimana hukumnya? Hukumnya sunnah. Nah, fungsi walimah apa? Fungsi walimah itu substansinya adalah iklan, yakni memberitahukan bahwa seseorang telah menikahi seseorang. Nah, fungsi dari memberitahukan itu bukan untuk pamer garis bawahnya, tapi lebih daripada menjaga kehormatan. Bayangkan di dalam Islam itu sangat ketat terkait tentang seorang laki-laki bersama seorang perempuan. Dalam Islam ada hukum tersendiri seorang laki-laki bersama perempuan yang disebut dengan hulwat. Hulwat itu kena takzir di dalam Islam. Barang siapa yang berdua-duaan, laki-laki dan perempuan, maka kena takzir hukumnya. Nah, kalau berzina dirajam. Tergantung tapi ya, ada yang dirajam, ada yang dicilit. Kan karena ada dua kategori orang yang berzina. Kemarin sudah dijelaskan. Apa kategori itu? Muhson dan khairu muhson. Akibat hukumnya berbeda ketika mereka melakukan satu tindakan perzinahan. Nah, itu kemudian dilihat daripada ketatnya hukum Islam memandang pertemuan dua sejoli laki-laki dan perempuan. Maka agar banyak orang mengetahui dan tidak ada suudon dan fitnah, ketika menikah harus diiklankan, harus disiarkan, dikasih tahu orang banyak dengan cara membuat satu pesta pernikahan. Pesta pernikahan itu disebut dengan walimah. Jadi substansi-substansi yang saya katakan ini adalah menjadi bagian landasan berpikir kamu semua nanti ketika memandang melakukan upacara walimah atau resepsi itu. Sehingga pun nanti pada gilirannya mendatangi walimah itu bisa menjadi wajib. Karena apa? Menyaksikan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Itu menjadi wajib. Karena nanti dia akan menghilangkan suudon atau fitnahnya dari orang yang dulu tidak bersama, sekarang bersama dalam sebuah pernikahan. Nah, kewajiban mendatangi walimah tersebut itu didasarkan pada alasan ketika tidak ada maksiat di dalam walimah. Jadi kalau diundang untuk mendatangi walimah, terus kemudian di dalam walimah tersebut ada organ tunggal yang mendatangkan perempuan-perempuan yang telanjang dalam tanda kutip, perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat, maka wajib atau tidak mendatangi walimah itu? Maka tidak wajib. Nah, kalau dulu di dalam fikih itu, kalau di situ dihidangkan rampatan minuman homar, maka tidak wajib. Nah, sekarang adakah walimah-walimah menghidangkan minum homar? Tidak ada, tetapi menghidangkan tontonan biduan-biduan yang berpakaian minim. Nah, untuk itu menjadi tidak wajib. Jadi ada perubahan hukum di situ. Wajib menjadi tidak wajib. Apa hukumnya? Kalau di dalam fikih, kalau ada kemaksiatan tentunya haram. Tapi kalau seandainya kita ke sana, tujuannya untuk tidak itu, mesti ada biduan yang berpakaian minim. Tujuannya tidak melihat biduan yang berpakaian minim, tapi memberi rasa bahagia kepada kedua mempelai atau sahibul bait. Maka hukumnya mungkin akan jadi sunnah. Jadi ketika di sana itu begini matanya. Nah, baru nanti pas mau pulang atau ketemu dengan mempelai buka.
Ya jangan diartikan begini betulan. Ya nggak a priori atau apa, nggak care dengan biduan itu gitu loh. Bisa nggak? Kadang-kadang nggak begitu. Care banget itu, peduli banget. Contohnya apa? Kenapa saya bilang care banget dan peduli banget? Ya. Ngedatangi walimah yang tadinya itu pengen menghormati yang ngundang, tapi karena ada organ tunggal dan kemudian ada biduan yang pakaian minim, itu hati menjadi tertarik. Bukan hanya datang untuk menikmati makanan dan menemui undangan atau mengijabahi undangan, melainkan juga sok-sok nyawer. Ya, nyawer sambil joget. Nah ini mungkin jadi haram. Haramnya itu kita kiaskan. Haramnya ada dua. Ada haram fi safar, ada haram fi bisafar. Nah beda itu. Nek kamu pergi ke walimah, tujuannya untuk mengijabahi undangan. Terus kemudian di situ ada biduan joget-joget berpakaian minim. Maka ini disebut dengan maksiat fil walimah. Nah itulah bahasa kita. Walaupun tidak ada istilah itu, tetapi saya ini ingin mengkiaskan kita diperkenankan menjamak qashar. Boleh menjamak qashar manakala tidak ada maksiat kan? Nah kalau fi safar, ketika kita bepergian, kok ada maksiat yang tujuannya untuk tidak maksiat, maka masih boleh menjamak dan mengqashar. Tapi kalau tujuannya wes orientasi tadinya itu sudah maksiat, ketemu pacar contohnya, ya itu nggak boleh menjamak. Nah walimah juga begitu ya, walimah itu tadi ketika ada maksiatnya dan ketika pada saat kita mengijabahi undangan itu tidak untuk maksiat, maka ya maksiat fil walimah. Dan ketika tujuannya adalah pengen nyawer, dari rumah itu pengen nyawer, sudah. Di kondangan itu, ya sudah namanya maksiat bil walimah. Tujuannya itu maksiat. Nah, konsekuensi hukumnya berbeda. Kalau maksiat bil walimah, itu nggak jadi haram datang ke walimah. Wong tujuannya tidak maksiat. Hanya saja ketika datang di sana, nemu maksiat. Ya enggak? Nah kalau fi safar itu piye iku? Nek maksiat fi safar. Ke Jogja mau tes di UGM. Boleh menjamak qashar tidak? Boleh. Nah tujuannya itu mau tes di UGM. Tapi pas naik bus atau naik kereta api, itu dihadapkan dan bersanding dengan perempuan cantik sekali. Terus ya pakai baju ketat, opo-opo mentutuk, ketok kabeh akhirnya. Si mentutuk. Selain itu juga pakaiannya minim itu. Jadi pupune ketok, yang samping pisan. Masa awakmu ngene dari Tambak sampai ke Jogja, kan kayaknya nggak mungkin. Ya pasti, astagfirullahaladzim. Ya pasti gitu. Nah itu namanya maksiat fi safar. Ini konsekuensi hukumnya adalah masih boleh menjamak qashar. Karena tujuannya tadi tidak untuk melihat pupu itu. Tapi ujian di UGM, ikut tes di UGM. Nah sama tadi itu, ngedatangi walimah yang sudah dipastikan di situ ada organ tunggalnya dan ada biduannya, karena memang di undangan ditulis. Maka hukum mendatanginya bagaimana? Masih boleh. Kalau tujuannya bukan mau nyawer dan bukan ingin nonton. Tapi untuk membahagiakan, mengijabahi undangan. Tapi kalau seandainya tadi dari rumah, wah ayo berangkat. Biasanya nggak berangkat, kalau diundang oleh seseorang untuk walimah, ini berangkat. Kenapa? Biduannya itu sesuai dengan hati. Ya, Nela karisma, andai kata begitu.
Ya wes berangkat. Nah ternyata tujuannya maksiat itu tadi. Maka hukumnya haram datang.